Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. As-sanabil bersama Al-Quran tahfiz, mudah, indah, berkah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati anugerah indahnya yang ada di muka bumi ini. Salam serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat ila yaumil qiyamah. Anak soleh yang Ustaz sayangi semuanya, kita hari ini akan belajar akidah akhlak seperti ini. Pelajaran akidah akhlak. Coba kalian buka buku pelajaran akidah akhlak kelas 2 MI. Setelah dibuka, kita hari ini belajar pelajaran 4, yaitu akhlak terpuji 1. Coba kalian buka bukunya, akhlak terpuji 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Pelajaran keempat, berakhlak terpuji 1. Membiasakan berakhlak terpuji harus sejak usia dini. Artinya, sejak kecil kita harus terbiasa untuk berakhlak terpuji atau berakhlak baik ya, anak soleh. Suka menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid maupun di musola. Suka meringankan beban hidup sesama. Misalkan, ada tetangga kita terkena musibah, kita harus membantunya karena kita adalah sesama manusia, karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita hidup perlu bantuan orang lain dan orang lain juga perlu bantuan kita. Saling membutuhkan, saling bantu-membantu. Suka memberi nasihat kebaikan kepada sesama. Jadi orang yang berakhlak baik itu, yang berakhlak terpuji itu sangat suka memberikan nasihat kepada sesama tentang kebaikan-kebaikan, suka berinfak kepada mereka. Nah, suka berinfak kepada mereka yang membutuhkan. Contohnya, berinfak kepada saudara kita karena sedang terkena musibah kebakaran. Kita berinfak semampu kita bisa. Misalkan berinfak pakaian atau uang atau bahan pokok yang lainnya kepada mereka yang membutuhkannya. Berakhlak terpuji akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi anak soleh, barang siapa yang berakhlak terpuji, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Biasakan berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita mengaplikasikannya atau mempraktekannya berakhlak terpuji itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita bergaul dengan banyak orang. Apakah orang-orang tersebut menyukai kita? Apakah orang-orang sekitar kita menyayangi kita? Coba bertanya kepada diri kita sendiri. Anak yang baik
Anak yang soleh pasti disenangi banyak teman. Begitupun kebalikannya, anak yang tidak baik, anak yang suka jahil, maka akan dibenci orang lain, maka akan sedikit juga temannya, bahkan bisa juga tidak ada temannya karena dia tidak baik. Anak yang baik pasti senang bergaul dengan teman yang berakhlak baik juga. Anak Islam harus selalu berakhlak yang baik, suka mensyukuri nikmat Allah, hidup sederhana dan rendah hati, saling menghormati satu dan di antara yang lainnya. Syukur nikmat. Apa itu syukur nikmat? Coba kalian perhatikan gambar yang ada keluarga saat makan. Sebelum berangkat ke sekolah, biasakan makan pagi atau sarapan pagi. Makan pagi berupa nasi atau makanan pokok lainnya. Makan pagi sebagai sumber energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Nah, jadi anak soleh, ketika kalian ingin berangkat sekolah, diusahakan jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Supaya apa, Ustadz? Supaya badan kita tetap berenergi dalam melaksanakan aktivitas sepanjang hari. Makanan merupakan pemberian Allah kepada kita. Nah, jadi pintarlah, makanan itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib mensyukurinya. Nah, kalau kita tidak bersyukur, maka akan diberi Allah azab yang pedih. Kesehatan akan terganggu jika tidak makan. Nah, pernahlah pian seminggu tidak makan? Pasti tidak pernah. Nah, mulai sekarang diusahakan makan itu teratur supaya kesehatan kita tidak terganggu. Nikmati dan syukuri pemberian Allah yang berupa makanan. Nah, jadi pintarlah, makanan itu merupakan pemberian Allah, merupakan rezeki yang diberi Allah kepada kita. Kita harus mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara ketika pagi kita harus sarapan terlebih dulu, karena orang tua kita sudah menyiapkan di meja makan. Misalkan selain makanan, anggota badan juga pemberian Allah. Nah, jadi pintarlah, selain makanan tadi, anggota badan juga pemberian Allah. Contohnya seperti mata. Nah, kita dapat melihat dan menikmati indahnya pemandangan. Nah, dengan adanya mata kita dapat melihat dunia yang ada ini. Nah, maka pergunakanlah mata kita untuk melihat yang kebaikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti membaca Al-Quran, membaca sholawat dan lainnya. Misalkan bagaimana kalau tidak ada mata? Tentu kita tidak dapat melihat hasil ciptaan Allah, karena kalau tidak mempunyai mata atau buta, kita tidak akan melihat ciptaan Allah yang ada di dunia ini, karena gelap gulita. Allah menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia. Tercukupinya kebutuhan manusia merupakan nikmat dari Allah. Nah, jadi pintarlah, semua kebutuhan yang ada di diri kita, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, semua itu ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Yaitu Allah. Allah lah yang menyediakan semua itu. Nah, kita sebagai manusia harus selalu menikmati, selalu syukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan begitu banyak ragamnya. Manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surah An-Nahl ayat 16. Nah, jadi pintarlah, kita tidak bisa menghitung atas pemberian nikmat Allah. Contohnya yang kecil saja, kita bernapas, setiap hari itu bernapas. Nah, coba kalau kita sakit, berapa juta dalam sehari itu kita menggunakan oksigen untuk bernapas. Karena Allah yang memberi karunia pernapasan, kita wajib untuk mensyukurinya. Setiap muslim harus mensyukuri nikmat Allah. Syukur berarti berterima kasih. Nikmat berarti pemberian Allah yang menyenangkan. Nah, jadi pintarlah, kita wajib bersyukur karena berterima kasih kepada Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita fasilitas yang lengkap, mempunyai mata, tangan, telinga. Kita wajib mensyukurinya lah. Allah akan menambah nikmatnya kepada orang yang mau bersyukur. Nah, jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Begitupun kebalikannya. Misalkan nih, kita diberikan oleh Allah penglihatan berupa mata, tetapi kita tidak bersyukur, maka akan Allah bagi ajab yang pedih. Contohnya, misalkan nih kecelakaan lalu mengakibatkan matanya buta. Kenapa? Karena dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Nah, orang yang bersyukur itu akan Allah tambah selalu nikmatnya. Begitu juga orang yang kufur nikmat akan diberi Allah, yaitu siksa yang sangat pedih. Lalu bagaimana Ustadz cara mensyukuri nikmat Allah itu? Nah, jadi caranya pertama, mengucap alhamdulillah. Nah, mengucap alhamdulillah ketika mendapat nikmat. Misalkan nih ketika kita makan, membaca alhamdulillah, ketika bangun tidur membaca alhamdulillah. Terus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mematuhi semua perintah Allah, contohnya seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan haji jikalau mampu. Menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah nikmat Allah itu ke jalan yang baik, jalan yang diridhoi Allah. Tugas Ananda hari ini adalah baca buku Akidah Akhlak di halaman 46 yang A, syukur nikmat, sampai halaman 48 sampai rohani dan rezeki. Nah, setelah selesai, ketika membacanya direkam suaranya. Setelah selesai lalu kirim ke kontak Ustadz. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu syukur nikmat kepada Allah SWT. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.